bagi orang Jawa itu tujuh itu itu tansah nyuwun pitulunganipun Gusti gitu. Itu meminta pertolongan pada Tuhan gitu. Seperti itu. Dan setelah dinaikkan tangga anak ini dikurung ya di kurungan ayam gitu. Apa ya Pak? Kok Pak milihnya kurungan? Iya, ada juga filosofinya sebenarnya. Ada filosofinya. Ya, mungkin Kisulis bisa menambahkan ini. Yang penting tidak di penjara. Ya, yang jelas ini kan semacam inisiasi ya untuk memasuki anak menjelang dia mulai berjalan. Maka anak dibuat satu upacara yang khusus ya, karena tahap berjalan adalah tahap yang penting anak untuk kemandirian itu dari awal dari berjalan itu ya, dari awal cuma digendong gitu tidak, dia udah bisa berjalan sendiri. Injak bumi ya. Injak bumi, sehingga dari situlah kemudian karena ini tahap penting dibuat satu upacara khusus dan kemudian disertai dengan sejumlah tahapan yang masing-masing memiliki makna tadi. Bagaimana anak itu injak bumi sebagai satu pijakan ya, bahwa ya kita hidup di bumi, maka ya kita semua harus hidup dengan bumi ini, jaga alam dengan sebaik-baiknya, kemudian bermanfaat bagi alam ya, misalnya itu. Nah, kemudian juga untuk mencapai itu ya ada tadi dengan naik tangga dari tebu supaya anak itu punya tekad yang kuat, anteping kalbu tadi misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga mendapatkan pitulungan atau pertolongan dari Tuhan ya, dan semuanya ada makna-makna gitu. Jadi nggak sembarangan asal naik tangga aja, itu ada semuanya makna. Justru makna itu yang mau disampaikan. Ya. Jadi pesan-pesan upacara adat ini tidak ngawur-ngawuran gitu ya Pak. Jadi tidak sembarangan, tapi ada semua ini mengandung filosofi atau makna yang sangat dalam, sangat tinggi sekali. Seperti Ki Suli sampaikan tadi, sebenarnya kan upacara adat mudun lemah atau tedak siten ini mengenalkan sang bayi kepada tanah, kepada bumi atau pertolo, kan gitu, atau lemah itu sendiri. Karena selama di kandungan ibu, adik bayi ini belum ada unsur, belum mengenal unsur buminya atau tanahnya. Bahwa hidup manusia itu kan ada 4 anasir ya Pak, 4 unsur ya, ada unsur air, kemudian api ya, api, dan 3 itu angin ya, dan keempat adalah bumi. Sedangkan yang 3 ini sudah diperoleh ada di dalam kandungan gitu kan. Air itu dari kama sang ayah ya, kama yang kemudian namanya kama dadi, atau mohon maaf ya, air sperma yang kemudian dibuai ketemu dengan indung telur, kemudian yang berjuta-juta itu yang jadi kama dadi cuma satu kan gitu, satu. Ya, itu yang dari unsur air ya, tirto itu. Kemudian yang unsur angin, unsur api ya. Unsur api itu sang anak ini sebagai anak manusia itu diberikan oleh Tuhan itu nafsu kemarahan ya. Kemarahan itu yang dilambangkan api itu tadi. Kemudian angin itu napasnya dia, napasnya itu angin dari jantung gitu. Nah, kemudian yang belum kenal adalah bumi gitu. Maka dikenalkanlah di situ ketika turun tanah itu diinjak-injakkan 7 tetel atau jadah itu yang dibuat dari ketan ya, karena ketan itu adalah perlambang raket gitu ya, raket atau apa ya namanya, sangat erat sekali gitu ya, lengket sekali dengan tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi dilambangkan sebagai bumi gitu ya. Suka tidak suka, mau tidak mau harus lengket dengan bumi ini tadi. Dan juga
sebagai falsafah manusia ini kan dibuat dari tanah dan kita akan hidup beserta tanah dan akan kembali ke tanah kan seperti itu. Ya, gitu. Kemudian diinjak-injakkan ke tetel yang berwarna-warni tadi. Ada warnanya apa tadi saya sebutkan?